kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak, Eyang Kakung, Eyang Putri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun sehat yang cukup. Karena kalau sepuh suruh sehat sempurna itu rasanya susah. Berjumpa kembali dengan rangkaian kegiatan masa Paskah di lingkungan Sinode GKJ tahun 2025. Di mana tema tahun ini itu mengingat, percaya, dan bersaksi. Karena dari ingatan itu dan dari percaya itu akan muncul apa yang harus kita persaksikan, apa yang harus kita wartakan, apa yang harus kita wujud nyatakan. Pada saat ini, setelah beberapa kali kita melaksanakan persekutuan doa 1, persekutuan doa 2, dan persekutuan doa yang ketiga. Hari ini kita berada atau mau mempergumulkan ajaan, arahan, keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam persekutuan doa yang keempat. Perlu kami mengingatkan bahwa pada saat persekutuan doa 1 itu kita diajak untuk mencermati tentang godaan multi choice. Itu yang pertama. Didasari tentunya dari firman Tuhan, di mana firman Tuhan saat itu kita diajak untuk bergumul dari Injil Lukas, tepatnya Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kemudian di minggu kedua kita diajak untuk mengingat kembali keteladanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus dengan subtema percaya saja. Didasari pada firman Tuhan sebagaimana yang ada di Lukas 11 juga. Gitu. Di minggu yang ketiga kita diajak merefresh akan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui puasa. Sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Yesaya 58 ayat 3 sampai 7. Cuman puasanya tidak puasa fisik, tapi kita diajak puasa gadget kan, gitu. Nah hari ini, hari yang keempat sebelum nanti kita masuk ke masa Paskah, karena ini masih masa Prapaskah, kita akan diajak untuk senantiasa mengingat Allah dan jangan sampai ada yang menyerah. Itu didasari dari firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 25. Dengan rangkaian itu di PD1, PD2, PD3, PD4 mudah-mudahan pikiran kita, ingatan kita muncul kembali. Dan itu kita percaya bahwa benar adanya. Tapi jangan lupa bahwa kita juga diminta untuk menjadi saksinya. Gitu. Menjadi saksi bentuknya itu tadi mengejawantahkan apa yang pernah diteladankan oleh Tuhan Yesus selama masa Prapaskah ini, yang nanti bisa kita wujud nyatakan puncaknya di Paskah. Untuk itu, mari kita sejenak mengambil saat hening bagi kita. Saat hening selesai. Mari Bapak, Ibu, Yang Kakung, Yang Putri, anak-anak, kita bersama memuji nama Tuhan yang kita ambil dari NKB 34 ayat atau bait 1 dan 3.
Baik Bapak dan Ibu, yang kakung, yang putri, bahkan para pengguna YouTube channel GKJ, sebelum kita melanjutkan persekutuan doa yang keempat, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa dan juga Maha Kasih. Kami bersyukur Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengingat-ingat kembali betapa besarnya pengorbanan-Mu demi penyelamatan umat manusia yang telah tercipta sekian lama. Pada saat ini kami hendak melaksanakan persekutuan doa yang keempat. Biarlah persekutuan ini menjadi sarana-Mu memelihara iman kami, tapi juga mengingatkan kepada kami akan tugas dan tanggung jawab kami selaku anak yang telah Engkau pilih. Biarlah persekutuan ini menyegarkan iman kami dan kami semua semakin mantap iman kami kepadamu dan siap untuk ambil bagian dalam persaksian yang Engkau perintahkan kepada kami. Hadirlah di tengah-tengah kami agar persekutuan ini boleh berbuah, yaitu kami memahami, kami siap untuk menindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon ampun Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami memohon dan berdoa serta memohon pengasihan-Mu oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan sebagai bentuk kesiapan kita akan menerima firman Tuhan. Dari pujian yang sudah disiapkan, yakni PKJ 244 bait 1 dan 2, sejenak aku menoleh. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita supaya firman ini bisa menjadi berkah bagi kita di dalam kita menuntun kehidupan saat ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu Tuhan pada saat ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman yang Kau sampaikan pada saat ini dapat menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu yang terambil dari Ratapan 3 ayat 20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman ini dan diterapkan dalam setiap tingkah lakunya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Seorang wiraniaga suatu saat diutus oleh direkturnya menuju ke tempat-tempat terpencil di suatu desa. Ketika ia sampai di sana, sangat terkejutlah ia, karena di desa terpencil itu tidak ada satupun warga di sana yang memakai alas kaki, tidak ada yang memakai sepatu, tidak ada yang memakai sandal. Lalu apa yang terjadi? Wiraniaga itu sangat kecewa. Dia merasa menyerah. Gimana ini ya? Saya diutus ke tempat ini, tempat yang terpencil ini, di mana di sini masyarakatnya itu sama sekali nggak ada yang pakai alas kaki. Bisa dibayangkan ya Bapak dan Ibu? Nggak ada satupun yang pakai alas kaki. Lalu ia menyerah, ia putus asa, ia kembali ke perusahaannya, melaporkan kepada direkturnya bahwa tempat terpencil itu memang nggak ada harapan sama sekali. Lalu 1 bulan kemudian, direktur itu mengutus wiraniaga yang lainnya. Lalu mulai berangkatlah wiraniaga itu ke desa yang sama, ke desa yang terpencil itu. Ia memasarkan produk yang sama. Ia membawa alas kaki, membawa sandal, membawa sepatu dari perusahaan tersebut. Ia pun juga menyaksikan bahwa di desa terpencil itu masyarakatnya sama sekali tidak ada yang memakai alas kaki. Namun dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Justru dari sana ia menangkap sesuatu yang positif. Dengan demikian saya akan memasarkan produk saya ini. Saya akan mengenalkan alas kaki yang saya bawa ini. Ia mulai mengumpulkan warga masyarakat, mulai branding ke sana sini, dan apa yang terjadi? Iya, alas kaki yang ia bawa sangat laris manis, bahkan habis. Ya, bahkan di sana pun banyak yang memesan alas kaki tersebut. Nah, warga masyarakat senang sekali. Akhirnya saya bisa keren nih, bisa pakai alas kaki, ya. Nah, kembalilah wiraniaga itu kembali ke perusahaannya, kemudian melapor kepada direkturnya dengan semangat, ya. Dan dia luar biasa. Direkturnya menerimanya dengan senang hati. Bayangkan Bapak dan Ibu, tempat yang sama, produk yang sama. Yang satu mengalami kesulitan dan kegagalan, menyerah. Sedangkan yang satunya lagi berhasil, penuh harapan.
Dari sini bisa kita petik ya Bapak dan Ibu. Mana yang terbaik? Mana yang bisa kita ikuti? Apakah setiap kali ada kesempatan kita melihat kesulitan demi kesulitan kemudian menyerah? Atau kita melihatnya sebagai suatu tantangan dan peluang untuk selalu berjuang dan berusaha? Sebagaimana kitab Ratapan, kitab ini banyak berisi ratapan penulisnya. Ada penderitaan, kesulitan, kesedihan yang dialami oleh penulis Ratapan tampak jelas saat kita membaca kitab Ratapan. Secara khusus, Ratapan 3 ayat 1 sampai 20 menjadi ungkapan penulis Ratapan di tengah penderitaan yang telah menjadi bagian sehari-hari yang tidak dapat terhindarkan. Berbagai penderitaan yang ia alami seperti sedang dibawa ke dalam kegelapan yang tiada terangnya. Oleh karena itu, baginya menghadapi penderitaan bukanlah perkara mudah. Bahkan, ingatan akan kesengsaraannya telah menguasainya dan menjadi beban yang menekan penulis Ratapan. Meskipun demikian, apakah penulis Ratapan kehilangan pengharapannya? Ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Meskipun ada segudang derita yang ia alami, ia tidak menyerah. Ia tetap punya harapan. Penulis Ratapan ternyata tidak berhenti pada ingatan akan kesengsaraannya. Namun ia juga memperhatikan kasih setia Tuhan di sepanjang hidupnya. Ia mengingat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupannya. Jika ia memperhatikan kehadiran Tuhan di tengah penderitaannya, maka hal ini berarti penulis Ratapan juga mengingat kesetiaan Tuhan yang besar dan selalu baru. Ingatannya tidak pernah berhenti pada penderitaannya saja, namun juga pada Allah yang Maha Besar. Benar, penderitaannya besar, namun bagi penulis Ratapan, kasih dan kesetiaan Tuhan juga besar, bahkan lebih besar. Karena itulah, ia tetap punya harapan. Ia tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah kesengsaraannya. Musim selalu berganti, kadang datang masa penuh sukacita, kadang datang masa penuh air mata. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Allah. Pengharapan di tengah penderitaan menjadi hal yang penting bagi umat Allah, agar umat Allah tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Pengharapan yang tumbuh manakala umat kembali mengingat kasih setia Tuhan yang besar. Jangan hanya mengingat derita, namun ingatlah juga kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ingatlah kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa memampukan umat untuk melewati penderitaan dan menyambut hari esok dengan segala berkat yang telah Tuhan sediakan. Ingatlah Allah dan jangan menyerah.
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Yangkong, Yang Putri, serta anak-anak yang terkasih, persekutuan doa keempat sudah kita laksanakan, dan biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita tidak ada kata menyerah, tapi selalu beserta atau menyerahkan kepada Allah. Untuk itu mari kita akhiri persekutuan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah, kami bersyukur kuasa-Mu telah beserta dengan kami, sehingga kami boleh memuji nama-Mu, bahkan belajar dari bagian firman-Mu. Biarlah pujian kami menjadi harum di hadapan Tuhan, dan firman-Mu menjadi pedoman dan pelita bagi kehidupan kami. Untuk itu, Roh Kudus kami panggil untuk senantiasa menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami Nazaret mengucapkan